Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim LKK Production mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Mitos di masyarakat, scene 15, take 15, roll 15, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Selamat malam Sobat Binor. Selamat malam Bang. Gue yang jawab. Sepi nih. Iya. Kagak ada orang pada pulang kampung kali. Kali ini spesial episode Lebaran. Lebaran sebentar lagi. Udah Lebaran. Ceritanya. Sudah. Ceritanya udah Lebaran ini. Ya. Nah, spesial Lebaran nih kali ini episode kita beda daripada yang lain. Mbe sama kuda. Iya, kita nggak ngomongin setan, nggak ngomongin apa. Kita Dari kemarin-kemarin kita ngomongin setan ya? Iya. Maaf ya Tan. Nah, Kali ini kita membahas tentang mitos yang ada di masyarakat. termasuk mitos-mitos yang di hari Lebaran. Apa tuh? Wah, ada deh. Apa tuh? Mitos dari Lebaran, gue deg-degan gue. Nah, ini mitos itu kan sebenarnya bisa jadi tradisi. Mitos sama tradisi itu Iya. biasanya Mitos tuh ada artinya bang. apa? Ya coba M. Apa artinya? Masyarakat I. ingin T. tahu O. opor. Oh, apaan? Tahu. B. Mana ada B? S. Segalanya. Segalanya. Jadi apa aja nih mitos-mitos yang ada di sekitaran kita di masyarakat? Ya, sebelum masuk mitos ke hari Lebaran nih kita mitos-mitos di masyarakat terlebih dahulu. Ya, seperti apa ya? Yang paling terkenal itu bagi wanita ya. Atau ya nggak cuma wanita sih, tapi lebih kentalnya tuh ke wanita, jangan duduk di depan pintu. Karena ngalingin orang lewat. Ya, itu dia, itu pelajarannya. Tapi Iya. kata orang tua, mitos-mitosnya itu Pamali dan jauh dari jodoh. Betul. Apalagi yang belum nikah, wanita yang Iya. belum nikah. Itu jauh. Itu percaya nggak percaya ya kalau kayak gitu ya, mitos itu. Nah, ya pokoknya kalian nanti kita cerita mitos-mitos apa aja yang kita ceritain dan kalian bisa komen apakah itu benar atau tidak. Iya. Dan apakah itu mungkin pernah terbukti atau tidak. Maksudnya pernah kejadian nih sama gua. Iya, kan? betul. Nah, itu mitos-mitosnya. Yang pertama ya wanita itu jangan duduk di depan pintu. Apalagi pas saat maghrib katanya Pak Mali. Nggak boleh Kata orang tua itu. Pak Mali. Iya, dan mitos yang lainnya juga ada yang Terus ini perempuan kalau nyapu harus bersih. Nah, Katanya kalau enggak nanti dapat jodohnya atau suaminya tuh bewokan. Gitu. Berarti bini gua waktu itu nyapu kagak bersih ya. Jenggotan. bininya Bemo juga dong. Katanya gitu kalau nyapu harus yang bersih katanya gitu. Nggak boleh ada sisa, Iya. nggak boleh ada sisa. Pokoknya Itu. harus yang ngepel, harus rapi. Iya, harus rapi, terus nyapu juga harus bersih. Nah, itu mitos-mitos. Mitos apa lagi, Bang? Ya, Terus kan? ada lagi apa ya? Ini yang sering terjadi itu di kita itu Ya. rumah didatengin kupu-kupu. Nah, iya. Itu katanya Malam. Ah? Malam. Itu
Oyok kayaknya kalau Kupu-kupu malam. iya, bukan rumah, Oh. bentuk rumah, Iya. tapi oyok. Emang apa sih kupu-kupu malam, Bang? Nggak tahu, kunang-kunang ya. Jadi katanya kalau itu tuh kalau di rumah datengin kupu-kupu tuh Pertanda apa, Bang? pertanda ada tamu mau datang. Oh, Katanya mau ada ya tamu lah gitu, entah siapa gitu mau datang di rumah kita tuh akan didatengin tamu katanya Iya, gitu. tapi ya emang gue sih pernah apa nggak tahu kebetulan apa enggak karena pas gue lagi ngumpul sama keluarga di ruang tamu gitu ya kan, ada kupu-kupu tuh di ruang tamu gue ya kan, wah mau kedatangan tamu nih ya kan. Biasanya tuh tamu-tamu jauh kalau Iya, gitu, tamu-tamu ya kan. jauh. Bener aja besoknya tuh datanglah tamu gua dari luar kota tanpa konfirmasi. Hah? Cewek. Ya cewek cowok, Oh. keluarga. Emang apa kalau cewek? Kan udah punya bini, Bang. Oh ya nggak apa-apa nanya doang. Hah? Punya bini? Bini. Dia. Kalau saya sih belum. Terus ini ada banyak sih sebetulnya mitos-mitos yang ada di masyarakat tuh, kayak itu tadi kupu-kupu, terus wanita yang nggak perempuan perawan lah itu ya yang nggak boleh duduk di depan pintu, terus cewek yang nyapu harus bersih, nggak boleh setengah-setengah. Ada lagi yang terkenal, mitos yang sangat terkenal di masyarakat itu nabrak kucing, itu katanya pertanda sial. Iya. Nabrak. Terus katanya kalau kita nabrak kucing jangan ditinggal. Iya. Kita harus minggir. Dikubur. Terus baju kita harus dibuka buat nyelimutin itu kucing. Oh, Kita diselimutin terus kita bawa. Kita bawa kucingnya, terus kita kubur sendiri. iya harus Gitu. dikubur. Katanya harus begitu. Itu buang sial kalau kayak gitu. Atau ada lagi kalau kita lagi bawa motor atau mobil, Iya. tiba-tiba kucing nyebrang. Itu Iya. katanya kita harus ngeludah. Oh gitu. Iya. Udah di mana? Ya ngeludah. Misalkan kucing lu naik motor nih, cuh. Nih, misalkan lu naik motor, sama lu emang beda ludahan itu. Lu bukan kucing ya ludahan gitu. Habis diludahin diletakan gitu. Mandi kucing. Jadi misalkan kita bawa motor, Iya. tiba-tiba kucing nyebrang dari arah kiri atau dari arah kanan, ya kita buang ludah. Oh gitu. Iya. Biar- Misalkan nyebrang dari arah kiri ke kanan, ya kita buang ludahnya ke kanan. Gitu. Terus kalau misalkan dari arah kanan ke kiri, kita buang ludahnya ke kiri. Katanya begitu. Katanya gitu. Ada lagi mitos yang paling ekstrim, menurut gue ekstrim sih ya mitosnya itu katanya. Pasan tadi lu bilang ekstrim, sekarang lebih ekstrim lagi gimana? Itu yang lebih terkenal. Oh, tadi. Itu kalau misalkan maksudnya mitosnya ekstrim. Kalau misalkan lu nggak ngeludah, Iya. Sial. Menghindari sial. Ya entah lu mobil lu entah atau motor lu bannya bocor atau apa gitu, atau lu jatuh atau bagaimana gitu ya, itu walau alam kalau kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya gue sih misalnya ada kucing nih ya, kalau misalnya bisa ngerem ya gue ngerem, tapi kalau nggak sempet ngerem daripada membahayakan diri kita Iya. ya kan mendingan langsung aja Biasanya kan bablas. kaget kan gitu kan, Iya. kita jadi ugik gitu. Iya, gue sih dibilangin sama bokap gue dulu, pokoknya ya kalau daripada membahayakan ya udah sekalian aja nggak apa-apa. Iya. Tapi dikubur, nanti kita minggir dikubur. Iya, yang tadi gue bilang di kuburnya sih, yang setahu gua di kuburnya ya gitu. Kita tuh pakai baju kita buat nyelimutin si kucingnya itu, nggak habis ditabrak sama lu, ya lu bawa aja begitu nggak, atau lu dikubur minimal kalau misalkan lu pakai baju cuman satu, ya ada kantong plastik lah gitu. Tapi tetap lu bawa ya terlu kubur di mana gitu. Nggak pulang. nggak pakai kain kapan? Yang nggak tahu, pokoknya begitu mitosnya, pakai baju atau pakai kantong plastik atau apa tetap dibawa ke kita gitu. Nah, iya, dan yang lebih ekstrimnya lagi tuh mitosnya katanya kalau misalnya ada yang meninggal jenazah gitu ya kan, terus dilengkapi nama kucing hitam, katanya bisa hidup lagi. Nah itu gue juga dengar cerita-cerita Ya, kayak kan? gitu. Ya ada cerita kayak gitu. Misalnya ada orang meninggal baru ya. Ya, Terus tiba-tiba
ada kucing Lompatin. katanya sih itu, tapi kita nggak tahu. Iya. Gue belum pernah melihat atau Secara langsung. kejadian seperti itu. Tapi kalau untuk mendengar mitos seperti itu ya, nah ada lagi nih ngomong-ngomong orang meninggal nih Iya. di kampung istri gua. Iya. Kalau ada orang yang meninggal, misalkan lewat depan rumah lu, itu tuh lu nyediain air sama segayung atau itu di dalamnya tuh ada duit receh. Dan pas Duit koin gitu, duit koin. koin betul. Pas mayatnya jenazahnya udah lewat depan rumah lu siram tuh jalanannya tuh Sama koin-koinnya. sama koin-koinnya. Biar Nah, itu gue pernah nanya, itu katanya biar nggak ngajak oh gitu, dan biar yang nggak, ibaratnya yang nggak sial lah gitu atau gimana gitu. katanya kan memang mitos-mitosnya kalau ada orang meninggal kadang-kadang ada yang suka ngajak gitu Iya, ya kan. apalagi katanya kalau meninggalnya hari Sabtu. Lah, Iya, soalnya ngajak. malam minggu ngajak. Daripada gua malam minggu sendiri. beneran katanya kalau hari Sabtu katanya itu suka ngajak Iya. gitu. Gua aja malam minggu sendiri kesepian. Nah, iya begitu sih. Gitu katanya. Jadi harus disiram gitu, kalau misalkan habis lewat disiram gitu Pak, ada koinnya. Jalanannya? Gitu, jalanannya. Yang dilewatin orang. Yang dilewatin sama jenazah, sama rombongan jenazahnya itu. Oh, jadi misalnya ada yang meninggal nih, tetangga kita di kampung istrinya Bang ya, di Subang. Iya. Ya kan? Itu ada orang meninggal lewat depan rumah kita Dia siram tuh. lewat depan rumah kita atau lewat tempat usaha kita, ya udah lewat kerandanya kita siram. Berarti kemarin ya maaf ya Bang, Kemarin begitu, memang begitu. pas mertua Abang meninggal Iya, gitu, begitu. jadi lewat depan rumah orang-orang pada disiram. Iya, terus sebelum dibawa ke pemakaman, Ya. keluarga harus ngolong di bawah keranda. Itu mitos apa lagi itu Bang? Nah itu gua nggak sempet nanya itu kenapa, sampai gue tanya sama istri gue juga, itu kenapa Neng harus seperti itu. Istri gue pun nggak tahu itu. Ya pokoknya ya ngolong lah gitu sampai 7 kali. Karena mungkin mitos-mitos atau tradisi di Mungkin adat di sana atau tradisi di sana gitu ya, seperti itu ya. Beda-beda tiap daerah. Beda betul ya kan, betul. tiap Tapi kalau di daerah. tempat bini gua, tempat istri gua seperti itu. Ngolong selama sampai 7 kali keluarganya. Gitu. Nah, mitos yang lainnya apa tuh Bang? Gua mulu. Kan lu yang baca begitu. Nah, ada mitos lagi nih Bang. Katanya mitos yang bunyinya tuh, bunyinya tek 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 tek. Apa selamat lagi sambling. Larangan nikah pada bulan Suro. Itu dia. Pernah dengar Tek nggak, tek Bang? tek itu apa? Bunyinya tek 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 tek. Larangan. Apa itu tek 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 itu dari mana? Pertanda. Oh. Nandain. Jadi larangan nikah Kenapa? pada bulan Suro nih. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Karena dipercaya akan mendatangkan kesialan, katanya itu mitos daerah Jawa, katanya itu begitu. Mungkin orang Jawa kan banyak hitung-hitungannya. Iya, makanya gitu. kalau di daerah-daerah tuh kalau kita mau nikah tuh dirunutin dulu nih Iya. harinya, tanggalnya, Benar, terus dihitung-hitung dulu. Iya, dihitung-hitung ya terus kan? dari pihak laki-lakinya lahir hari apa, tanggal berapa, Iya. gitu. Ntar bagusnya tuh, Dicocok-cocokin, iya dicocokin, bagusnya jatuhnya tuh di hari ini. Ya kayak gua sama istri gua begitu. Lah, lu kan Betawi, biasanya itu Jawa. Ya kan gua nikahnya di sana. Subang. Iya. Di sana juga ada hitung-hitungan. Begitu. Gua sebelum nikah, gue ditanya dulu lahir hari apa. Misalkan kayak gue kan lahir hari Kamis, Iya. malam Jumat. Berarti waktu itu gue nikahnya jatuhnya hari Rabu. Oh, Rabu. Gitu, Kan iya. dicocokin sama Betul. apa tanggal lahir Iya, bini lu hari betul, apa gitu iya. kan, lu beda jauh tuh umurnya sama bini lu. Gue sempet cekcok juga tuh pada saat itu sama istri gue. Kok ribet ya kayak gini gitu, sebelum gue tahu kayak begitu. Ya
kalau di sini kan ya udah nikah aja. Iya. Gitu. Hari Sabtu ya hari Sabtu, Iya, hari benar. Minggu gitu. Kalau di Tapi sono nggak bisa begitu. Tapi kan kita ya harus menghormati lah Ya tradisi. karena pada saat itu kan gue nggak tahu. Iya, nggak boleh gitu. Ya gue nggak tahu. Nggak boleh gitu. Maksa. Iya, harus ngormatin, apalagi kan itu calon bini. Iya. Ya kan, kok akhirnya bisa jadi ya. Ya jodoh mau bilang apa? Bener. Sulit kalau udah ngomong Sulit. jodoh. Jodoh. Ya bapak juga ntar jodoh kan. Jodohku. Nenek tetet. Maunya sih dia. Maunya si Lin. Iya. Nah, itu ada lagi mitos yang terkenal juga tuh Bang, yang pokoknya pasti Abang pernah dengar nih. Ya, duduk di atas bantal itu bisa nyebabin Betul. bisul. Dulu tuh katanya. waktu masih kecil tuh. Iya, jangan duduk di atas bantal Iya, tuh, nanti ntar bisulan lo. Bisulan. Iya, itu dia. Sama jangan banyak makan telur, ntar bisulan. Nah, Tapi nggak tahu kalau dari segi kedokteran tuh bener gak tuh kita kalau banyak makan telur tuh bisa bisulan. Gimana Bisa. dok? Bener gak dok? Bisa. Karena tapi kalau nggak olahraga ya, karena telur itu kan proteinnya banyak. Kalau Iya. kita makan telur banyak, ya kan, tapi nggak olahraga atau nggak ada kegiatan, ya itu timbulnya bisul, jadi protein yang berlebih. Ya berarti bukan hanya duduk di atas bantal doang dong. Banyak yang makan telur juga bisa bisulan. Mungkin bantal tuh proteinnya juga banyak kali. Iya. Makanya bisa jadi bisulan. Bisa. Gitu. Sama ini. Bantal apaan? Sama ini. Yang para pria-pria yang suka ngintip jadi bintitan. Nah, iya. Tuh mitos gak tuh? Mata jadi bintitan tuh. Lu kalau misalnya kita Lagi bintitan lu ngintipin mulu orang mulu sih lu gitu. Iya. Ngintipin cewek mulu sih lu. Abis ngintipin siapa lo? Iya kan, pasti tuh, diledekin itu tuh. termasuk mitos juga tuh begitu tuh. Kenapa itu? Kok bisa ya? Ya Abang suka ngintipin gimana dulu? gue merem sih ngintipin. Makanya gak bintitan. Jadi ya mitos-mitos ya seperti itu. Gitu apalagi mitosnya. Nah itu dia, waktu abang ngintipin tuh pas SMP, tahu kan? Ngintipin siapa sih? Masa? Sama Ono, no. No, sama Ono, no. Sama Ono, no. ART. Hah? Iya. Nah ada juga mitos nih, ini sih mitosnya ya termasuk larangan juga tuh ya, mitos juga ya, khususnya di itu ya, di pantai selatan. Apa yo? Nggak boleh pakai baju hijau. Nah, itu tuh, mitosnya. sampai sekarang pun masih ada larangan seperti itu. Iya. Itu mitos yang benar-benar kental kalau kayak gitu. Mungkin sih bukan larangan ya, tapi himbauan. Himbauan, Iya, betul himbauan. Kalau larangan kan misalnya kalau larangan kalau kita pakai itu kena denda. Kalau Iya, ini himbauan. Dihimbau jangan pakai baju atau celana hijau lah, yang serba hijau kalau bisa. Iya. Iya. Dia acara apa sih? Betul. Jadi di pantai selatan tuh ada himbauan kita nggak boleh pakai baju hijau ya, mungkin karena kan Kanjeng Ratunya kan udah memakai pakaian serba hijau. Mungkin Jadi nggak mau disamain. nggak mau disamain mungkin gitu. Mau beda sendiri. Beda sendiri. Gua nggak ikut-ikutan ah. Oh, gitu curang ya. Mungkin seperti itu. Tapi sampai sekarang itu masih larangannya masih seperti itu. Masih. Nggak boleh pakai baju hijau. Kadang-kadang ada orang yang sosokan Pakai baju hijau. pakai baju hijau, nggak taunya Tenggelam ke bawah ombak. bener ke bawah ombak. Ya, Berarti itu mitosnya tuh benar-benar ya, larangannya tuh benar-benar ya ini antara percaya sama nggak antara percaya dan nggak percaya kalau kayak gitu. Tapi ya mungkin ada juga yang pakai baju hijau tapi nggak kenapa-napa. Mungkin ada yang pakai baju hijau saat itu mungkin ya agak songong atau nantangin. Iya, atau gimana. nantangin dia merasa Iya kan? nggak percaya. Mana nih gitu ya. Iya. Ya, jadi kena imbasnya sendiri Mana seperti nih? itu. Saya pakai baju hijau nih. Iya. Ayo dong, ambil saya gitu kan. Betul, Mungkin. begitu. Dan ada mitos lagi tuh yang sudah sering kita dengar, nggak boleh bersiul di malam hari. Dalam rumah terutama. Masa? Dalam rumah. Siang boleh? Di dalam rumah. Di luar?
Ya kalau di luar nggak apa-apa, di dalam rumah. Karena gue dulu kecil juga begitu. Suil-suil di dalam rumah. Siul. Siul di dalam rumah. Siul. Sama bapak gue diomelin. Nggak boleh katanya mengundang makhluk goib. Kenapa ya? Padahal kan kita itu bersiul itu bersenandung ya kan. Iya, tapi nggak boleh. Aus nih, asisten gue mana nih minuman gue? Minuman gue mana? Apaan? Arak. Itu yang tadi. Oh, kopi dicampur mention. Main arak aja. Lagi lebaran nih. Oh iya, nggak boleh ya, sobat binor. Lebaran boleh. Hah? Iya, jangan. Hari ini jangan ya. Jadi gitu mitosnya tuh nggak boleh siul di. Makasih Ci, nggak boleh siul di. Minum dulu sobat binor, aus. Boleh kopi deh. Ya. Bisa mengundang makhluk goib katanya kalau kayak gitu. Nah iya katanya. Tapi kan berarti kalau main jalangkung boleh dong. Ya apalagi main jalangkung, lu siul aja kagak boleh. Bagaimana? Mengundangnya makhluk halusnya itu apa? Ya gue nggak ngerti. Pokoknya kata orang tua dulu tuh kita nggak boleh siul apa suil sih? Siul kan? Siul. Iya, siul di dalam rumah. Bukannya gitu. di dalam kamar mandi. Biasanya Ya pokoknya di dalam siul, rumah. Emang kamar mandi lu di luar rumah? Dalam rumah kan? Ya iya, dalam rumah. Mau di kamar kayak, mau di ruang tamu kayak, mau di kamar mandi. Pokoknya kita nggak boleh. Kamar mandi umum? Nggak boleh. Ya terserah kalau kamar mandi umum, masa jangan kamar mandi lu gitu aja. Gitu, nggak boleh siul dalam rumah. Nah, ada lagi untuk mitos katanya itu ini. Waktu kita kecil tuh pasti abang pernah denger nih. Apa tuh? Jangan pernah menyisakan nasi, nanti bisa nangis tuh. Iya, nanti membuat sampai sekarang tuh gue masih belum ngerti tuh. Iya, kenapa nasi bisa nangis? Ya karena itu mungkin orang tua kita tuh ngajarin supaya jangan mubazir. Iya. Jadi banyak orang yang masih membutuhkan nasi, yang susah nyari nasi, susah nyari makan, makanya ya, sama ceritanya kenapa nasi nggak boleh habis nanti nangis karena dari nggak boleh sisa nanti nangis karena apa? Dari cara menanamnya aja kita susah. Nah benar. Terus para bapak-bapak petani kita tuh ya benar. Untuk dari padi menjadi beras itu susah, dari bini jadi padi, benih dari benih ngomong epetan ewe nambah lah elah dari benih terus jadi padi. Iya itu susah sampai jadi beras tuh susah kan, digiling dulu. Iya ya kan? Belum kalau zaman dulu kan, kalau sekarang mah enak. Kalau udah panen dia pakai mesin. Nah, Kalau zaman dulu namanya digebot. Iya. Kalau di daerah gua tuh digebot. Itu di prak mana panas-panasan. Nah, itu mungkin dari segi ceritanya itu larinya ke jangan nyisain nasi nanti nangis karena ya mungkin di situnya jerih payah petaninya itu yang benar-benar yang kita bisa makan nasi itu. Karena hidup petani. Jadi gue juga pernah punya sawah ya 4 petak waktu itu. Ya karena ya tuh orang kaya punya sawah dulu, sekarang kagak. Jual sepetak lah. Udah dijual. Udah lama banget itu. Ya dijual. Nah, itu dia. Terus ya pokoknya gue lihat panennya itu susah. Memang keringatnya petani itu bercucuran. Iya, belum kalau misalkan gagal. Iya, gagal belum panen. Kalau nggak ada air, iya kan? Iya. Dan mitos apa lagi ya? Membuka payung di dalam rumah katanya membawa kesialan, tuh ada mitos. Nah, itu gua nggak tahu tuh. Iya, jangan buka payung dalam rumah, di luar. Sempit. Iya. Ini sial, katanya sial. Nggak boleh. Nggak boleh, katanya bikin sial. Dan makanya gue sih pernah buka payung di dalam rumah, terus kata orang tua, di luar rumah aja, di luar.
Nanti kenapa sih? Ya nggak boleh aja pamali gitu. Tapi nggak dikasih tahu kenapanya. Mungkin Berarti ya, kalau dalam rumah pakai payung tuh nggak boleh gitu. Ya lagi lu gila buka ya kan? payung, Buka payung. Jadi membuka payung di dalam rumah itu nggak boleh, katanya membawa kesialan. Sialan. Mungkin nanti pas buka kan sempit nih rumah kita, cuk ada yang kecolok. Nah itu salah satu contoh sialannya. itu. Ah, sialan lu buka Iya, payung di dalam payung rumah. dalam rumah. Mata gua kecolok dah. Nah, apalagi itu. Bang? Tuh, ayo gue mau bumbuin aja. Nah, ada lagi mitos nih. Pasti pernah dicoba nih sama semuanya, hampir sama semuanya nih, sama produser kita, sama lu. Ini ngantongin batu untuk menahan Berak. iya, buang air besar. Pernah nggak mau? Zaman dulu banget. Iya, itu mitos Zaman tapi dulu banget kebelet. iya. Tapi bener. tapi terbukti ya kan? Terbukti. Tapi katanya batunya itu jangan yang kasar, yang halus gitu. Terbukti bener. Atau Jadi kayak nggak jadi gitu. iya, atau genggam batu kan. Genggam Iya. batu atau ngantongin batu ya kan, itu nahan BAB. Tapi ada yang bilang genggam batunya tuh sambil pala pantat gitu katanya. Ada nggak? Ada waktu itu sambil ngomong gitu katanya buat nahan. Ya kan. Mungkin ya, makasih Mas, Bang, Om. Ya. Jadi mungkin itu kan jadi nggak fokus tuh ke kebeletnya kita. Ya, jadi lupa. Sebetulnya itu lebih ke sugesti kali itu ya. Nah, Ya kalau kayak gitu sugesti, ya. ngantongin batu. Pernah gak Mas Oci mitos untuk ngantongin batu atau genggam batu buat nahan berak? Nah itu dia mitosnya kan begitu tuh ya kan. Terus ada mitos lagi nih. Lah itu larangan keluar rumah pada saat maghrib. Nah udah mulai dibaca. Larangan keluar rumah pada maghrib karena makhluk-makhluk halus tuh pada berkeliaran katanya. Iya, katanya Kayak nanti diculik kalong wewe. itu ya kan? terutama untuk anak-anak kecil gitu. Mungkin itu untuk segi pelajarannya atau segi positifnya itu dari orang tua ya. Iya, sebetulnya sih memang kalau pada saat maghrib ya mendingan di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Karena dulu kan mungkin marak penculikan, sempat ya kan? Jadi itu bikin orang tua khawatir juga. Itu daripada diculik orang ya, bukannya diculik makhluk halus. Banyak penculikan itu dulu pada saat itu ya kan, dijual jadi pengemis, banyak tuh anak-anak ya kan. Kadang-kadang organ tubuhnya diambil. Ini human trafficking ya kan. Itu dia. Terus ada lagi posisi rumah yang lurusan jalan itu apa namanya kalau begitu tusuk sate. Ya, jadi posisi rumah tusuk sate atau posisi jualan atau usaha pokoknya itu. Lurusan sama jalan dah gitu. Iya, tusuk sate itu katanya membawa sial. Membawa hawa panas katanya gitu. Membawa sial juga. Iya. Pernah juga nih tapi kenyataan nih. Pernah juga di komplek kita terjadi itu yang rumah tusuk sate ketabrak mobil. Oh iya, iya kan? Pas lagi belajar. Iya, itu lompat tuh, padahal kan ada kali tuh. Lompat masuk ke dalam rumahnya. Betul, ke gerbang. Iya, rumah cewek cakep. Iya lah. Lantas baik. Iya kan? Iya, dulu ada sobat Bino dulu tuh di dekat rumah kita. Kejadian seperti itu bener. Tusuk sate, rumahnya tuh bener-bener tusuk sate. Lurusan gang tuh, lurus gang tuh rumah. Tapi seberangnya ada kali gitu. Iya, depannya. Iya, depannya ada kali. Iya, depannya ada kali. Sampai loncat mobil gitu. Nah, rumah siapa yo, Bem? Pak Kamat. Kemarin kita sempat ke rumah beliau. Ngapain? Berduka. Iya. Sama ini. Nih. Ibu hamil bawa gunting. Kenapa tuh? Itu katanya sih untuk buat nolak bala.
kalau untuk ibu hamil tuh wajib katanya membawa gunting untuk melindungi diri dari gangguan jin atau makhluk halus lainnya gitu. Walaupun nggak ada alasan lain seperti itu. Iya. Itu mitos orang dulu sih sebetulnya gitu. Sama kalau lo tahu sapu lidi yang buat ituin kasur kan yang kecil tuh. Oh iya. Itu kalau misalkan kita pergi lama gitu, terus kita pulang. Nah, itu kasurnya itu sebelum kita tidurin itu harus digebrik-gebrikin tuh pakai sapu lidi itu. Biar kotorannya hilang. Katanya untuk biar nggak ada jin atau makhluk halus tuh yang tidur di situ. Oh gitu. Itu digibrikin lah gitu ya, terus ya selain buat biar nggak apa maksudnya biar bersih gitu karena kita udah lama tinggalin. Mungkin ada semut apa gimana. Iya. Ya Selain kan? itu juga katanya buat biar jin atau makhluk halus lainnya tuh nggak lagi tidur di situ. Yang benar gitu. mah di ngajiin bang. Gitu. Kalau udah lama. Ya, ini kan mitos. Oh. Kita kan lagi ngomongin mitos. Hah, gue pulang deh. Hah? Bangke. Bang apa ya? Oh, itu yang dikalungin. Nah, itu. Mitos apaan? Yang kalung hitam sini tuh, itu buat ngejaga bayinya. Biar nggak diganggu juga. Tuh, namanya sebetulnya Banyak banyak. mitos-mitos. Sama kalau misalkan bayi baru lahir tuh harus ada sapu lidi yang tadi gue bilang, Ya. sama peniti di kepalanya sini nih, ditaruh pas tidur. Itu buat ngindarin Tuyul. jin atau makhluk halus untuk ngeganggu dia. Kan bayi kan kadang-kadang kalau lagi anak tidur nih, katanya kalau anak bayi nih kalau lagi anak tidur tiba-tiba nangis tuh, katanya antara digangguin sama diajak main sama digangguin sama malaikat buat diajak main, atau digangguin sama jin katanya gitu. Gitu. Kalau enggak iya hari-harinya. Hari-hari. Nah, ngomongin hari-hari ini gua cerita ini beneran nih, Nyata. Hari-hari anak gua, dua anak gua ini Hisam sama Fatah, terus Fatah sama Hisam. Bukan hari-hari sih, maksudnya pusarnya itu tuh gua makan, Pai. Tali pusernya. Tali pusarnya tuh kering, tuh gua makan. Biar. Kalau dari kepercayaan di kampung istri gua, kalau itu gua makan, anak itu bakalan nurut sama gua. Oh. Itu gua makan. Lu boleh tanya sama istri gua. Itu gua makan pakai pisang makannya. Jadi dikeringin dulu. Dikeringin dulu. Digoreng. Enggak. Enggak. Dijemur aja gitu. Iya, kalau udah pupus nih, udah copot, udah dikeringin. Semana sih? Kan diperban. Segini nih segini. Oh. Nih segini dah, tuh. Iya. Kan diperban tuh, ya kan? Terus kentut lu ya? Juga lu lagi podcast kentut. Ceritanya nih. Ya begini-begini udah ngambil ngancang-ngancang begini. Nih segini dah nih. Nih kan diperban tuh. Udah lepas. Pas udah lepas udah dibuka udah kering dimakan. Gue makan, punya Fatah gue makan, punya Isam gue makan. Nurut. Alhamdulillah kagak. Iya. Obat apaan? Iya, begitu. Kalau orang Hari-harinya? Ya, ituan pusar, puput ya pusar. berarti disimpan terus-terusan dong? Kalau gue makan. Gue makan. Lu boleh tanya sama istri gue. Gue makan. Seharusnya setengah lu makan, setengah lu simpen buat Ya, obat. orang gue disuruh makan sama mertua gue almarhum, tuh disuruh makan. Udah di dahar jang gitu. Dahar kayak gitu, kayak pisang. Tuh mitos. Jadi dimasukin pisang? Iya, makanya pakai pisang, nggak pakai nasi. Dia kalau digigit ya gue ngilu lah, langsung gue telan. Langsung gue telan. Nah, ada mitos lagi nih bang. Mitos bulu mata jatuh. Tuh antara ada yang kangen kalau kayak gitu. Iya. Abang bulu matanya jatuh ya? Masih pengen gitu. Bulu matanya jatuh. Sial banget Jay kalau kayak gitu. Ya kan? Bulu matanya. Bulu mata dia kali ya jatuh.
Bulu mata dia, aku kangen. Nah, kalau Aku aceng. pokoknya kalau bulu mata kamu jatuh berarti aku kangen ya. Iya. Nah, emang bener tuh, Bang. Katanya sih begitu. Kalau bulu mata jatuh tuh kangen. Sama kalau mata kita tuh sering kedut-kedutan tuh kita kayak ada sesuatu yang bakalan terjadi dan kita bakalan nangis, katanya begitu. Oh gitu. Ya kalau kedut-kedutan terus gitu kan, gitu. Sama mitos tangan gatel nih, sininya nih sobat ini, telapak tangan kita nih. Dapat duit. Dapat duit. Ada juga yang katanya berkedut mata. Ya kan tadi gue bilang. Hah? Tuh. Emang ya? Iya tadi yang kedut-kedutan mata itu Iya. pasti ada sesuatu yang bakalan terjadi dan pasti bakalan ya antara dia sedih atau Rezeki datang. iya sama katanya kalau kita tuh sering ketawa tahu gila Stres. tahu nanti akan ada kejadian yang kira jangan tahu mulu deh, kayaknya ntar gue bakalan nangis nih kalau kayak Nah, gini. iya. Suka ada ngomong Ada. kayak begitu gitu. Iya, ketawa yang berlebihan. Iya. Sebenarnya semua apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Masa? Iya. Sama Apaan nih? ah? Apa? Benang. Iya benang. Benang diapain? Taruh sini nih. Benang. Taruh di jidat. Benang dari mana? Iya benang baju lu nih, lu tarik benang, lu taruh sini. Itu buat katanya buat ngilangin panas, cekukan gitu. Sama biji dongdong. Dimasukin tarik lagi, masukin Iya, lagi. gitu. Tapi pernah dengar kan kayak gitu kan? Pernah dengar kan? Iya. Biji dongdong gitu. Enggak, itu kalau gatel, aduh gatel di tenggorokan gua. Telan Iya. aja biji dong-dong katanya Iya, gitu. biji dongdong gini hahaha gitu. Nih. Kalau enggak itu ya itu bukan biji dongdong. Itu unut. Nah, ada lagi mitos membuang air panas di selokan. Katanya nggak boleh tuh. Nggak boleh, betul nggak boleh. Air yang dari lagi mendidih lagi ngebul-ngebulnya tuh nggak boleh dibuang di Selokan. selokan. Katanya mitosnya itu membangunkan jin-jin yang sedang tidur. Iya, karena kan panas itu ngebul. Jadi kan Coba lu lagi tidur disiram air panas. Bagaimana? Karena kan jin itu katanya ada yang tinggal di selokan. Iya, nggak boleh memang. Memang istriku juga suka marahin gua kalau misalkan air nih tiba-tiba gua udah lagi panas-panas gitu habis nyeduh teh atau kopi masih ada sisa gua buang gitu nggak boleh katanya. Jangan buang sembarangan kadang-kadang gua buang tempat cucian piring gitu nggak boleh. Sayang gasnya, Bi. Kagak boleh katanya. Itu mitosnya begitu. udah tahu Itu gua ngalamin kayak begitu Udah gitu. udah tahu susah nyari gas. Ya apalagi yang 3 kilo tuh. Nah, itu dia. Sama ini kucing hitam. Udah tadi yang Emang ngelakahin. Iya. Kucing hitam ngelakahin mayat. Itu. Jenazah itu katanya bisa bangun. Udah tadi itu. Banyak sih mitos-mitos itu. Nah, ini dia yang terakhir nih. 7 mitos atau fakta tentang makanan khas Lebaran. Ini di mana, Pak? Nah, ini dia. Apaan aja tuh? Mitos. Di hari Nih. Lebaran. Iya, makanan khas Lebaran tuh, mitos-mitosnya tentang Lebaran tuh itu ada ketupat. Kenapa ketupat? Mitos ketupat itu gimana ya? Nih. Nih ada fakta ketupat memiliki makna filosofi yang mendalam. Jadi sebenarnya itu Padahal udah tradisi tuh kalau Lebaran tuh. tradisi itu ada mitosnya atau filosofinya ya. Tradisinya itu katanya menggambarkan jadi anyaman daun kelapa itu yang membungkus beras itu menggambarkan kesalahan manusia. Ya, jadi sementara isinya yang putih setelah dimasak itu melambangkan hati yang kembali suci setelah Ramadan. Oh, jadi ketupat nih kan anyaman pohon kelapa nih. Ya. Berasnya itu ibaratnya dosa-dosa kita dah. Ya. Itu dosa-dosa kita. Ya, Terus akhirnya direbus. dikumpulin, Ya. terus direbus,
terus setelah jadi ketupat dibelah putih. Iya. Jadi ibaratnya ya udah kembali terhapus dosa kita. Iya, kembali ke fitrah. Balik ke fitrah. Itu filosofinya. Jadi karena itu jadi ketupat itu bukan sekedar makanan. Jadi ada filosofinya. Ada filosofinya. Dan filosofinya itu simbol permohonan maaf dan kebersamaan. Oh iya. Kalau rendang ada filosofinya, rendang kan ada ketupat, ada rendang, ada semur. Itu mitos katanya rendang di hari Lebaran itu nggak Agak mahal. ya dagingnya mahal. Mitosnya itu katanya nggak akan pernah basi. Memang setahu gua ya, Iya. rendang itu semakin lama semakin enak, Pai. Tapi kan kadang asem, ada asemnya. Ya gimana kita masaknya aja. Tapi memang rendang itu semakin lama tuh semakin enak, gitu. Nah. Kan taruh di kulkas, Iya. gitu kan, ntar diangetin lagi. Iya. Itu memang Cara penyimpanannya iya, aja mungkin sih. cara penyimpanannya di sini aja, cara gitu. penyimpanannya. Jadi mitos rendang di saat Lebaran itu tidak akan pernah basi walaupun kita tidak angetin apa Iya. gimana, tetap tidak basi. Emang bener tuh? bener. Bener gak? Tapi kalau misalkan lu taruh di luar aja berhari-hari ya tetap aja. Tapi kalau di Lebaran katanya enggak di sini. Coba kita. Jadi rendang khusus pas Lebaran itu katanya nggak akan pernah basi. Nggak basi, gimana basi, orang udah habis dimakan pergi basi. Iya pas hari Lebaran itu rendang nggak pernah basi, ya nggak pernah basi. Iya. Siapin habis Nah gitu. itu. Dan ini mitos juga, mitos atau fakta nih ya. Ini opor ayam itu asli dari Indonesia. Ini kita tentang mitos atau fakta tentang makanan Lebaran nih ya kan. Opor ayam itu asli dari Indonesia. Bener gak tuh? Mitos apa atau fakta tuh? Bapak opor. Ya, Opor asli Indonesia. asli Indonesia. Asli Indonesia. Nah kalau risol tuh Prancis. Ya, lu. Risol Prancis. Risoles aslinya itu tuh sebetulnya kalau di sini kan digantinya kan pakai kayak wortel sama kentang dalamnya. Iya. Kalau di sana ya Tapi kan sekarang ada mayo. ya kalau di ada sana smoked pakainya ya begitu. Kalau yang risol kita kan bihun. beef. Oh. Iya, kentang. Kalau dia wortel, mayo itu. Masih risoles. risoles asli Dari Prancis. dari Perkembangan risoles bihun itu dari Indonesianya, Pak. Oh. tahu gue ya. Bahasa risolnya itu Tahu gue ya. Oh, iya. Tapi opor bener dari Indonesia, opor Indonesia. Tapi nggak diaku-aku kan sama negara tetangga. Kan suka ngaku-ngaku tuh. Oh, rendang sempat diakuin. Tapi Padahal rendang makanan khas Indonesia dari Sumatera. sebenarnya opor itu perpaduan sebenarnya Oh, sama por. sama di Arab, ada Arab tuh model-modelnya kayak oh iya ada. Apa namanya? Yang ayam ada ayam kayak- Kebuli. Bukan. akulturasi dari Arab India, Arab India, Iya. kayak kari-kari segala Iya, kare. Kare. Iya. Tuh. Itu dia. Tapi kalau rendang ya, rendang opor ya asli makanan Indonesia. modifikasi dari Arab dan India tuh opor. Oh, jadinya opor gitu. Dimodifikasi ya. Berarti sebenarnya bukan asli dong dari Indonesia. Ya kalau ya modifikasi aja. Dimodifikasi. Kayak main santan itu sama aja. Tapi sebenarnya kenapa ya kita kurang perhatian juga sih pemerintah ya. Asik kok berat. Sama opor. Enggak, Sama opor. maksudnya enggak ada hak paten kayak rendang, kayak batik Iya, Indonesia. harusnya ada. Di hak patenin Hak tuh. paten. Karena kan sekarang gini. Orang-orang yang suka pergi ke luar negeri gitu Iya, kan. Iya. Pasti kan kalau dia pulang ke Indonesia kadang-kadang kalau yang suka rendang pasti selalu bawa rendang Iya, banyak benar. gitu kan. Benar. Karena dia tuh kangen sama masak-masak Indonesia. Waktu gitu. gua di Prancis juga gitu. Sama, gue waktu di Mongolia juga begitu. Susahnya minta ampun nyari rendang. Katanya dan mahal itu. Mahal. Rendang di luar negeri katanya mahal. Mahal. Jadi restoran Indonesia yang ada di sana tuh mahal. Mahal, mahal. Dan rasanya pun belum tentu sama di sini. Iya beda. 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 Dan itu opor. Yang apa lagi bang? Nastar, ya.
Ya, apa nastar? Nastar, coba dah, nastar. Nah ini Karena gue pernah dengar katanya kue nastar juga ada filosofinya. apa bang? Nah ini mitosnya itu tentang makanan lebaran yang selanjutnya tuh kue kering. Jadi makanan kue kering pada saat lebaran itu tidak akan bikin gemuk walaupun lu sebanyak-banyaknya. Itu mitosnya. Benar gak tuh? Kue kering tuh contohnya apa? Kayak nastar gitu. Kayak gitu ya kan, terus apa kue-kue. Karena kan sebetulnya nastar tuh kan dia nanas ya. Terus dalamnya kan nanas. Terus pakai nanas tar. apa? Bisa kolesterol juga katanya kalau itu sebetulnya. Iya, kalau itu. Tapi di hari lebaran itu enggak. Mitosnya Mitosnya tuh nggak bisa bikin gemuk gitu. Iya, tapi ya secara Ya, kedokteran atau kesehatan mungkin ya bisa. Iya, tetap ya mungkin aja. gini loh. Bisa dibilang nggak bisa bikin gemuk tuh karena kan kita nggak mungkin di hari lebaran itu nyemilin nastar setoples sendirian. Iya, benar. Ya kan? Iya. Iya. Kan ada Sedangkan opor. kue-kue kering itu kan seret di sini. Iya. Lu minum aja masih nempel. Nah, benar. Gitu. Ya kan paling ya kenapa itu paling ya nggak bikin gemuk ya makan secukupnya 1, 2 itu Kue nggak mungkin salju, lo ya kan? duduk lu sambil nonton TV ngemil nastar. Nah, iya. Bisa jadi gue Apa? ngemilin begitu kalau sambil Minum. udah nggak minum. Ini minum nih. Iya, ini. Iya, masih dong. Masih. Nah, ya udah jangan bilang enggak lah. Oh iya. Nah, Gitu. tapi ya kan ada yang orang-orang tuh wah lu abis lebaran gemukan lu, iya kan? Iya, Ya biasanya kan? begitu. Ada yang Suka ada yang ngomong bukan habis lebaran justru Puasa. puasa bukannya kurus malah gemuk gitu. Nah, Ya iya. orang-orang puasa gimana mau kurus. ke Awajuwo, ke Gopir. Nah, mitos juga lebaran katanya motor suka belok ke kiri sendiri. Puasa bukan Iya, lebaran. Iya. puasa. Tuh, itu mitos. bukannya mitos, fakta. Iya. Tiba-tiba motor suka belok. Iya, aneh. Padahal habis Makanya, diservis tuh. Habis Kenapa servis, nggak tahu stangnya bagaimana gitu, kagak mau lurus, maunya belok tuh? aja. Nah, iya, apalagi yang ada hijau-hijau sama kuning-kuning tuh. Iya, ada bacaan bahari. Iya, itu pasti Biluk sendiri. Bilok sendiri tuh ya Iya. kan. Nah, ada mitos juga untuk santan, katanya berbahaya untuk kesehatan. Apa? Mitos santan berbahaya untuk kesehatan. Santan mitos bahaya untuk kesehatan. Berbahaya Sebetulnya untuk bukannya kesehatan. mitos. Apa? Ya kalau kita kebanyakan juga bakalan ini kan yang itu kan karbo juga. Nah, iya. Asli santan. Bumbu itu emang ya bisa jadi penyakit. Darah tinggi lah apa kolesterol gitu. Tuh santan. Oh, baik Bang. Ngomong lah. Nah, itu dia mitosnya. Tapi ya sebenarnya ini bisa meningkatkan energi dan membantu metabolisme tubuh Ya katanya. mungkin ya tadi dibilang kalau murni. Tapi secara wajar katanya kalau makan santan secara wajar itu banyak memberikan energi, meningkatkan energi dan membantu metabolisme Ya, tubuh. kalau kebanyakan jadi penyakit. Nah iya, santan tiap hari makan santan, tiap hari makan santan. Nah, ada lagi mitos yang terakhir tuh tentang makanan lebaran ya. Ini kurma, katanya kan kita puasa atau lebaran itu kan kadang-kadang nyiapin kurma Ya, gitu kan. betul. Kurma itu harus dikonsumsi dalam jumlah yang banyak katanya pas saat lebaran. Kenapa tuh mitosnya? Harus jumlah yang banyak. Iya. Dan sedangkan kita kalau buka puasa aja katanya diwajibin makan korma dulu itu ganjil. Sunnahnya tuh makan korma sebelum buka puasa. Manis-manis. Tuh. Dan harus ganjil katanya.
Itu ganjil. sunah sih, sunah dari sana. Mitosnya tuh begitu harus ganjil. Ganjilnya, tapi Iya. kalau kurmanya itu kurmanya sunah. sunah. Makan Kalau karena ganjil buka itu puasa harus mitos. pakai kurma Iya. dulu. Karena kan kurma itu gulanya itu katanya nggak bisa bikin diabetes. Karena kan? karena alami. Iya. Alami. Itu Betul. kurma, cuman buah kurma yang manisnya itu nggak bikin diabetes. Seperti kalau duren kan itu bahaya bisa diabetes. Makanya jangan makan duren. Siapa yang makan durian? Situ yang bawain durian banyak-banyak. Hah? Situ yang bawain durian banyak-banyak. Nah, banyak mitos seputar makanan khas Lebaran itu dia tuh. Apalagi Bang, mitos-mitosnya yang beredar. Apalagi? Mana nih? Ada lagi gak? Ya kalau gua setahu gua ya itu. Mitos yang terakhir nih capung. Itu. Iya betul, Iya, capung. Di pusar. Taruh di pusar. Biar nggak ngompol. Nah, buat balita-balita tuh. Tapi gue pernah dulu waktu kecil sama emak gue digituin. Terus ngompol tetap. Ngompol tetap. Titit gue aja yang nakal. Tetap ngompol. Nggak disekolahin ya Bang sampai sekarang. Nah itu dia, itu mungkin mitos-mitosnya yang beredar di masyarakat. Mungkin Sobat Binor pernah dengar mitos-mitos yang lain, bisa komentar tuh Bisa Bang komentar. di kolom komentar kita. Bang, mitos ini nih yang sering gua dengar. Mungkin ada mitos-mitos yang kita lewatin, Iya. yang nggak kita bahas, yang nggak kita bicarakan. Yang Sobat Binor pernah ngalamin Iya. mitos-mitosnya atau apa aja gitu. Iya, pernah terjadi lah sama Iya. Sobat Binor mitosnya. Oh ternyata mitos ini mungkin bisa jadi bener Bang, karena gue ngalamin nih. Iya. Gitu. Ya entah yang apa yang masalah kucing lah atau masalah kupu-kupu atau capung tadi atau apa dari itu. Kalau misalkan ada yang Sobat Binor yang pernah ngalamin kejadian itu bener-bener ngalamin, bisa di komen di kolom komentar. Ada juga mitos di suatu daerah nih. Apa nih? Di suatu daerah katanya ya, nggak jadi deh. Bahaya kata Bang Ipul. Nggak. Nah mungkin cukup sekian ya untuk mitos-mitosnya. Ya cukup banyak tuh tadi 20 mitos ya kan, sama 7 mitos tentang makanan di hari Lebaran. Betul. Itu Sobat Binor. Oh iya, Apalagi? abis Lebaran ini mungkin kita akan menyajikan tontonan yang lebih menarik lagi. Wah iya. Sobat Binor. Pokoknya doain aja supaya kita dikasih kesehatan. Betul, panjang umur, Rezeki banyak rezeki juga. banyak, biar kita bisa jalan-jalan. Lah, ya tugas Bang Ipul dan nih. Aduh pusing sih, aduh pusing. Apa tugas depan nih, produser cari lawan lah. Kita akan lebih banyak atau lebih fokus kalau di penelusuran. Mungkin ya bisa jadi lebih banyak kali ya, bisa Itu. lebih fokus juga Karena bisa. kan permintaan netizen juga nih. Iya. Oh iya bisa, maksudnya seminggu 2. Iya. Nah Iya. ya. Tuh katanya penelusuran tuh sehari bisa 3 tempat. Nah, gue bilang 2 deh kayaknya. Lu 3 boleh. 3 apa 2 sih? Lu bilang? 2. Oh 2 Sobat Binor. Maaf. 2 tempat. Rencananya penelusuran kita habis Lebaran, kita sekali penelusuran 2 tempat. 2 tempat. 2 episode itu kalau di kota yang sama. Di kota yang sama. Gitu. Wah, di Jawa amat. Nah. Aus Bang. Aus. Udahlah kita tutup aja untuk episode kali ini. Ya. Sekali lagi minal aizin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk buat Sobat Binor. Binor. Terus yang masih ada di kampung halaman, yang masih mudik, Ya. jaga kesehatan biar nanti kembali lagi ke Jakarta selamat Ke sampai rumah masing-masing tujuan lah. ya, Ya. sampai tujuan.
terus bisa beraktivitas kembali. Ya. Ya itu aja sih pesannya. Itu. Nah, ya udahlah. Jangan lupa selalu setia nonton Lihat kanan kiri. channel kita, dilihat kanan kiri. Oke Sobat Binor, makasih, cukup sekian dulu podcast kita malam ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap tonton di channel kita, dilihat Kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan